Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa channel YouTube Radar Bengkulu. Hari ini kita bersama Pak Gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Mersah, di mana beliau ini kemarin sudah mengeluarkan kebijakan terkait surat edaran kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah, khususnya untuk tingkat SMA, SMK sederajat. Mungkin di sini banyak masyarakat Provinsi Bengkulu yang bertanya-tanya, kenapa surat edaran kegiatan belajar mengajar tatap muka itu baru sekarang diterbitkan oleh Gubernur kita Pak Rohidin, dan apa yang menjadi latar belakang surat edaran itu diterbitkan. Mungkin bisa langsung kita tanyakan sama Pak Gubernur kita. Gimana Pak, kenapa kemarin bisa keluar kebijakan surat edaran seperti itu? Jadi pertama yang perlu kita sampaikan dulu, jadi penetapan wabah pandemi COVID ini menjadi bencana non alam dunia, artinya bencana global itu WHO sejak tahun yang lalu. Dan memang pemerintah Indonesia juga menetapkan ini bencana non alam nasional. Nah tentu ketika kita menyikapi membuat sebuah kebijakan, pasti kita akan mengikuti bagaimana arah kebijakan nasional. Nah, awal tahun 2021 kita melihat beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, artinya pemerintah pusat, untuk kita patuhi secara bersama-sama di tingkat provinsi Bengkulu dan kabupaten kota, sehingga kita melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi wabah yang terjadi. Pertama dari sisi wabah, yang kita lihat pertama kondisi pemetaan kejadian wabah di Bengkulu dalam konteks nasional, ini kan ada kategori tinggi, sedang, rendah. Nah, hasil evaluasi BNPB, posisi wabah di Bengkulu tingkat kejadian termasuk kategori rendah. Nah, kalau ada yang dalam bentuk warna, kan ada yang warnanya sampai hitam, merah, orange, kuning, dan hijau, Bengkulu itu termasuk kategori kuning. Dan bahkan beberapa kabupaten di Bengkulu ini termasuk kategori hijau. Dan memang tingkat kejadian kasus positif sekarang turunnya itu drastis sekali, mulai terkendali. Kemudian angka kesembuhan kita sudah pada angka 93%, juga angka kematian juga di bawah rata-rata nasional, angka kesembuhan di atas rata-rata nasional. Artinya kondisi wabah ini 1-2 bulan terakhir itu mulai landai dan mulai terkendali. Itu satu sisi. Nah, evaluasi kita sangat komprehensif melihat ini. Jadi ketika belum mendapatkan angka-angka seperti ini, tentu kita belum akan mengambil kebijakan-kebijakan lain terkait dengan bagaimana misalnya kegiatan aktivitas sosial masyarakat. Karena persoalan pertama adalah kejadian penyakit atau kejadian wabah. Nah, di sisi lain kita melihat fakta pertama. Ada SKB 4 menteri yang dikeluarkan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, kemudian Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan diperbolehkan sekolah tatap muka, yaitu kan di berbagai daerah di Indonesia, tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan yang sudah sangat rinci di SKB aturannya, ya sangat rinci, teratur sekali yang harus kita patuhi bagi daerah-daerah yang termasuk kategori zona kuning atau zona hijau. Nah itu Bengkulu artinya kan masuk. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan sebuah survei menyeluruh di Provinsi Bengkulu. Itu hasil survei kita kepada para orang tua dan siswa, yang mereka ditanyakan apa menghendaki sekolah tatap muka atau belum, tentu dengan ya penilaian-penilaian para orang tua dan masyarakat. Hasil survei kita, 2 kabupaten itu 100% menghendaki agar dilakukan sekolah tatap muka, itu Kabupaten Lebong, katanya salah, dengan Kabupaten Seluma. Nah sementara kota dan kalau tidak salah 7 kabupaten yang lain itu di atas 95% menghendaki sekolah tatap muka. Ini fakta dari orang tua. Kemudian yang kedua, kita ini akan dihadapkan anak-anak kita peserta didik ini dalam waktu dekat akan ujian akhir nasional. Nah ini sudah 1 tahun mereka yang tidak bersekolah. Nah ini juga jadi bahan pertimbangan kita yang kedua. Nah sehingga diharapkan sebelum ujian nasional kan ada dulu tatap muka, pemberian bagian mata itu lebih intensif. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat fakta di lapangan bahwa proses belajar online ini memang kalau untuk di kota-kota ya lumayan efektif lah. Artinya paling tidak itu masih nyambung lah informasi dari guru kepada siswa. Tapi bagi daerah kecamatan-kecamatan pinggiran kabupaten, sinyal tidak ada, handphone nggak punya, mereka tidak ada belajar sama sekali. Saya keliling dan menemukan fakta itu.
Bahkan mereka tuh cuma suruh datang ke sekolah 1 kali seminggu, datang ke sekolah ngambil tugas, dikerjakan di rumah, seminggu kemudian mereka disuruh mengumpulkan ke sekolah. Saya kira ini sangat tidak efektif sehingga suasana atmosfer belajar itu betul-betul sekarang menjadi berkurang di kalangan pelajar siswa kita. Pak, surat edaran itu sudah diterbitkan? Maka saya dulu, maksud saya biar lengkap betulnya. Dasar keempat apa? Sekolah-sekolah kejuruan ini memang menghendaki tatap muka. Karena tidak mungkin kalau sekolah praktikum itu akan dilakukan secara online. Termasuk SLB yang paling penting ini. Anak-anak SLB itu yang berkebutuhan khusus tidak mungkin disampaikan secara online. Dan lagi-lagi fakta yang lain lagi apa? Secara fakta sudah ada beberapa sekolah sebenarnya yang melaksanakan sekolah tatap muka Di Bengkulu ini, di Pak, Bengkulu ini, dan berjalan dengan baiklah, tidak ada persoalan apa-apa. Nanti dengan hasil analisa kondisi wabah, kemudian dengan fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, mulai dari regulasi dan fakta ke lapangan, sehingga kemarin kita rapat FKPD, akhirnya kita bersepakat untuk memulai sekolah tatap muka, dan surat edaran itu sudah saya tanda tangani hari ini dan akan kita berlakukan mulai pada tanggal 15 Februari yang akan datang pada hari Senin. Pak, itu kan untuk SMA, SMK kita di Bengkulu, Ya, Pak. Kita kan, SMA, SMK, SLB termasuk madrasah aliyah. termasuk madrasah aliyah. Dan itu juga surat edaran ini juga kita tujukan kepada asosiasi perguruan tinggi, ya, artinya baik negeri maupun swasta, termasuk ke bupati wali kota. Karena tadi kewenangan untuk memulai kegiatan pelajar belajar mengajar yang akan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, tetap kunci akhirnya itu adalah izin dari ketua Satgas Covid setempat. Nah, makanya akan mengeluarkan izin misalnya SD SMP, ya tentu ketua gugus Covid kabupaten kota, artinya bupati wali kota. Maka kita silakan bupati wali kota menyesuaikan untuk mengikuti surat edaran, dan tentu sekali juga dievaluasi sebagaimana gubernur mengevaluasi Bengkulu untuk bagaimana di kondisi di kabupaten kota masing-masing. Ya, itu termasuk lagi sanawiyah, mungkin ada itu madrasah ibtidaiyah yang selevel SD SMP juga itu. Jadi surat ini ditujukan langsung di bawah kewenangan Pemprov, itu tadi SMA, SMK, SLB, dan kemarin Kementerian Agama juga setuju, artinya di bawah Kementerian Agama. Dan surat ini juga adalah kita sampaikan ke Asosiasi Perguruan Tinggi dan kita sampaikan ke Bupati Wali Kota selaku ketua gugus tugas COVID-19 yang ada di kabupaten kota. Karena begini, kebijakan seperti ini kalau tidak diambil secara bersama-sama itu menjadi tidak efektif. Tapi bersama-sama begini jangan diartikan semuanya harus seragam. Tidak. Kalau andai ada kabupaten A, B atau C yang kondisi daerah tingkat keparahan tertentu belum melaksanakan, bukan berarti bertentangan dengan surat edaran ini. Justru ini sangat bijak. Dia bisa melihat kondisi daerahnya belum siap. Tapi Anda yang sudah siap, sudah ada regulasi payung hukumnya itu. SKB 4 menterinya ada, surat edaran gubernurnya ada, dan kemarin sepakat FKPD akan memantau pelaksanaan di lapangan, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Pak, di daerah lain selain Bengkulu, ada nggak yang udah menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka? Sebagian ada. Jadi ada di beberapa, tapi belum atas nama provinsi. Di Indonesia Timur itu ada beberapa kabupaten yang justru sejak awal juga tetap melaksanakan pelajaran tatap muka. Tapi tadi ini memang kebijakan penanganan COVID ini, Pak, tidak ada yang baku dan tidak ada yang seragam. Karena sekali ini kan wabah yang baru pertama kali, sifatnya menyeluruh, dan bisa jadi regulasi yang kita keluarkan itu berubah-ubah, bukan tidak konsisten. Karena memang situasi yang dihadapi berubah-ubah. Misalnya pas minggu depan kita ditemukan wabah lagi dengan kondisi yang lebih tinggi, bisa kita cabut lagi edaran ini. Bukan berarti kita tidak konsisten dengan edaran ini. Atau ada kabupaten misalnya kami belum siap. Bukan berarti dia tidak patuh dengan gubernur, justru dia menyelamatkan masyarakatnya ini. Nah, makanya penanganan wabah itu sangat dinamis dan betul-betul kita menyesuaikan dengan kondisi. Nah, sekali lagi beberapa daerah itu juga tetap sudah melaksanakan. Di Bengkulu aja sebenarnya sekolah tatap muka itu sudah banyak juga. Pesantren-pesantren, sekolah-sekolah swasta di bawah-bawah yayasan mereka sekolah. Pak, terakhir ini mungkin kan masih ada juga beberapa wali murid ini di Provinsi Bengkulu yang belum setuju kalau untuk tatap muka di sekolah. Himbauan dari Pak. Ya, hasil survei kita memang betul, tidak semuanya setuju. Ya. Jadi sekolah itu tadi ya 100% itu baru setuju itu Lebong sama Seluma. Kalau survei itu itu kan tidak semua ditanyain. Ya. Artinya ada margin errornya juga itu. Nah, sementara kalau kabupaten lain itu pada 94%. Artinya ada 6%. Kalau 10 orang yang ditanya itu ada 4 orang yang mungkin ya sekitar 1 orang lah yang tidak percaya, belum setuju. Dan saya kira itu boleh-boleh saja. Ada kekhususan misalnya begini. Ada anak memang dengan penyakit bawaan
sudah lama, mungkin sakit jantung, mungkin leukemia, atau sakit apa, gangguan ginjal. Nah, anak seperti ini dalam kondisi dia punya apa kekhususan juga, jadi diperbolehkan untuk tidak sekolah. Jadi satu anak-anak yang punya kekhawatiran anak saya ini lemah kondisi fisiknya. Jadi walaupun sudah boleh sekolah tatap muka, anak yang seperti ini boleh untuk tidak sekolah. Atau orang tua yang begitu khawatir kalau anaknya udah anaknya nggak usah, tapi yang 90% ini sekolah. Gitu. Jadi sekali lagi jangan yang kecil, yang sedikit itu dipertentangkan sehingga mengorbankan yang lebih besar. Sekali lagi kalau 96% itu artinya itu apa? 1 orang dari 10 orang itu yang belum siap. Ya 1 orang siapa tahu ditanya memang anaknya lemah, kondisi anaknya sakit. Nah dalam kondisi wabah dia boleh nggak sekolah. Pak, penekanan untuk pihak sekolah sendiri saat KBM ini diterapkan nanti gimana Pak? Maka itu protokol kesehatan sangat rigid pertama. Jadi memang kesiapan kepatuhan terhadap misalnya penyiapan tempat cuci tangan. Kemudian yang kedua itu tetap pakai masker. Kemudian kapasitas ruangnya yang harus maksimum 50%. Nah maka akan kita coba itu berbagi hari. Dan selalu saya sampaikan misalnya Senin Selasa itu kelas 10. Kalau SMA SMK kan gitu. Rabu Kamis kelas 11. Jumat Sabtu kelas 12 sehingga itu cuma 30%, berarti kan 35% maksimum. Nah sehingga akan sangat longgar kondisinya itu. Nah, siapkan cuci tangan, anak-anak tetap pakai masker. Saya kira ini kita lihat nanti sambil berjalan. Nah sekolah saya ingin pastikan harus disiapkan kondisi itu dan nanti akan kita pantau dengan Satgas Pemantauan COVID. Cukup Pak, mungkin itulah yang bisa dijelaskan oleh Pak Gubernur kita untuk seluruh warga masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak hari Senin nanti Pak ya, tanggal 15 nanti. Tanggal 15 nanti ya kita harapkan sudah bisa berjalan secara bertahap. Ya terima kasih Pak Gub atas penjelasannya. Demikianlah kami mohon kepada pemirsa channel YouTube Radar Bengkulu untuk like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu. Dah.